Sebelum terjadi COVID, dunia ekonomi mengalami guncangan cukup besar di mana perilaku milenial dan zilenial yang saat ini usianya antara 10 sampai 23 tahunan, para teenager plus minus, dan kaum milenial yang usianya antara 23 sampai 40 tahunan mempunyai perilaku yang berbeda dengan generasi di atasnya, kaum generasi X dan baby boomer. Generasi milenial dan zilenial disebut generasi digital. Mereka ngacak-ngacak cara berbisnis kaum kolonial generasi di atas mereka. Generasi digital itu kejam. Mereka membunuh banyak hal. Yang dibunuh adalah apa yang generasi atasnya lakukan, mereka tidak lakukan lagi. Salah satunya yang dibunuh adalah perkantoran, jam kerja kantor, bentuk organisasi kantor dan usaha. Semua nggak seperti dulu lagi. Dunia bisnis terlalu formal, pakai absen misalnya, atau HRD-nya yang ketat, kecuali pabrik. Mereka nggak suka dan nggak mau melakukan itu. Pokoknya mereka mematikan dan merubah hal-hal yang disukai oleh orang tuanya. Misalnya lagi, perilaku suka traveling, juga suka bosenan, sehingga tempat tinggal sukanya pindah-pindah, kerjanya pindah-pindah, nggak baca buku tapi nonton, nggak baca koran tapi sosmed, nggak punya mobil tapi light asset yang dipakai atau sharing car dengan platform transportasi, suka nampang dan traveling belusukan paket murah meriah. Generasi digital juga membunuh media TV karena generasi digital everyone is broadcaster, everyone is reporter. Merek dan brand dibunuh juga oleh generasi digital. Brand itu menjadi less important bagi mereka. Bagi mereka yang penting adalah 3R, yaitu rating, review, dan recommendation. Lalu masuk masa COVID. Mendadak dunia bisnis menjadi harus digital. Tepatnya dipaksa menjadi digital. Dipaksa jualan lewat platform marketplace. Dipaksa jualan lewat iklan di sosmed. Dipaksa menggunakan gadget di tangan bisnisnya. Dunia UKM Indonesia tidak banyak yang siap. Tidak banyak yang paham. Dan dunia bisnis selama pandemi yang tidak janji kapan berakhirnya, kapan herd immunity-nya tercapai, tidak tahu kapan dunia terbebas dan menyelesaikan pandemi ini, maka dunia brick and mortar, dunia bisnis bata dan semen menjadi terancam. Apa saja dunia bata dan semen itu? Seperti gedung sekolah, tempat wisata, hotel, ruko, mall, perkantoran, crowd gather event seperti bioskop, konser, sport event, musik event, MICE, semua menjadi menggantung bisnisnya. Dibuka nggak terlalu untung, ditutup pasti rugi. Bisnis semen dan bata karena pandemi, pengunjungnya dan aturannya sering on off. Akhirnya mereka harus segera pivot. Hiburan pindah ke rumah, pindah ke tangan, pindah ke gadget. Pokoknya semuanya pindah ke digital. Inilah masa killing time bagi bisnis yang tidak bisa pindah ke digital. Bagi yang lambat beradaptasi, siap-siap gulung tikar. Catatan ya, COVID akan berada bersama kita selamanya. Pandemi biologi ini tidak akan selesai karena bisa saja bukan hanya virus ini mutan, namun